Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan kuliah mengenai anti akni dan juga peeling, di mana ini materinya cukup banyak ya, slide-nya hampir 100. Jadi nanti akan dibagi menjadi 2 part. Oke. Sebelum kita membahas mengenai akni ya, jadi ini kita mereview kembali, bahwa, pada epidermis ini terdapat 5 layer atau 5 stratum. Jadi mungkin kalian bisa mengingat-ingat kembali ini, kalian cocokkan, ini mana yang A hingga E gitu ya. Kemudian ada juga, karena kita bahas akni, jadi ini, seharusnya ini pretest ya kalau misalkan kalian kuliah luring. Jadi ini, harus tahu ini gambarannya mana yang komedo terbuka, mana yang tertutup, mana yang nodul, mana yang sis. Jadi nanti kita akan bahas tentang itu. Oke, kita memasuki pada materi yang pertama yaitu mengenai anti akni di mana terdapat 4 capaian pembelajaran. Yang pertama diharapkan kalian mengetahui mekanisme pembentukan jerawat, kemudian jenis pengobatannya apa saja, dan tahu nih zat aktifnya apa, kemudian memahami rancangan formulasi dan evaluasi produknya. Jadi nanti outline-nya yang pertama kita akan bahas mengenai definisi dan tipe dari akni, kemudian pembentukannya bagaimana, treatment-nya bagaimana, dan yang terakhir formulasi. Oke, sebelum bahas lebih lanjut mengenai akni, jadi kita mengingat kembali mengenai sistem integumen atau sistem eh, jaringan kulit ya, organ kulit, sorry. Maksud saya organ, bukan jaringan. Nah, di sini mengingat kembali bahwa sistem integumen atau kulit itu terdiri dari lapisan epidermis, dermis, dan juga subkutan atau yang kita sebut dengan hipodermis. Di mana yang perlu digarisbawahi pada kasus akne ini yang akan kita bahas, terdapat pada dermis itu terdapat beberapa kelenjar yang terutama yang penting adalah kelenjar minyak. Jadi kita bisa lihat di sini kelenjar minyak ini letaknya berdampingan dengan folikel rambut sehingga biasanya disebut dengan unit pilosebaceous. Jadi folikel rambut ditambah dengan sebaceous gland atau kelenjar minyak. Kemudian di sini selain ada kelenjar minyak juga ada kelenjar keringat. Jadi ada 2 tipe kelenjar keringat, ada yang namanya ekrin dan yang kedua adalah apokrin. Ini kita lihat dulu letaknya ya. Ekrin ada di sini lebih atas biasanya, kalau apokrin agak ke bawah dan biasanya nempel pada folikel rambut. Oke, jadi nanti kita akan bahas bedanya apa dari beberapa kelenjar ini. Nah, ini yang tadi ya jawabannya. Jadi ini adalah lapisan dari epidermis, mengingat kembali bahwa yang paling luar adalah stratum corneum, di mana ini isinya adalah keratinosit yang mati. Kemudian ada lucidum, di mana ini adanya pada kulit yang tebal ya. Kemudian ada stratum granulosum, ini isinya sel yang ada granulernya. Kemudian spinosum ini terdiri dari keratinosit. Kemudian yang terakhir adalah basal. Nah, di sini juga ada beberapa sel yang tipe sel yang bisa kalian identifikasi. Jadi mulai dari keratinosit yang fungsinya untuk menghasilkan keratin ya, yang fungsinya keratin ini untuk melindungi jaringan yang ada di situ gitu. Kemudian ada melanosit untuk memproduksi melanin yang merupakan pigmen warna. Kemudian ada juga sel Langerhans. Jadi sel Langerhans ini merupakan makrofag. Nah, mungkin kalau kalian udah belajar imun, jadi bisa diingat-ingat kembali ya materinya bahwa monosit itu kan letaknya di darah, tapi kalau misalkan di jaringan itu namanya beda-beda. Misalkan kalau Langerhans ini adalah makrofag yang ada di kulit, sedangkan makrofag yang ada di hepar namanya Kupffer dan lain-lain. Jadi digarisbawahi aja bahwa makrofag itu namanya beda-beda tergantung letaknya di mana. Kemudian ada sel Merkel, jadi ini fungsinya untuk indera sensasi sentuh tuh peraba ya, sorry, peraba gitu. Kemudian ada ini melanosit letaknya di stratum basal. Oke, ini kita akan bahas mengenai kelenjar yang ada di kulit. Yang pertama adalah kelenjar minyak, di mana ini letaknya di berbagai macam tempat. Salah satunya adalah di wajah ya. Ini karena kaitannya kita bahas mengenai akni, di mana kelenjar ini letaknya di dermis. Nah, ini sama juga sebenarnya untuk jenis kelenjar lainnya. Ini letaknya di dermis, tapi biasanya kalau untuk yang apokrin tadi ya agak lebih ke bawah gitu.
Oke, kemudian ini, jadi di dermisnya di mana? Nah, kalau kelenjar minyak itu nempel pada folikel rambut, sama halnya dengan apokrin. Kalau ekrin tadi kan, apa ya, tidak bergantung pada rambut gitu. Kemudian untuk, sekresinya jelas ya kalau kelenjar minyak berarti sekresinya adalah minyak atau sebum yang terdiri dari campuran trigliseride, kemudian kolesterol, ada protein, ada garam inorganik yang berfungsi macam-macam. Jadi untuk mencegah rambut rontok, kemudian mencegah, penguapan air dari kulit. Jadi intinya untuk memastikan kulit kita itu, tetap moisture itu apa ya, lembab gitu, tetap lembab. Kemudian onsetnya ini biasanya bisa aktif kalau kita udah, dewasa, puber gitu. Jadi makanya biasanya kalau masih kecil itu kan anak kecil jarang jerawatnya ya, karena produksi sebumnya masih sedikit gitu dibandingkan, kita yang sudah dewasa. Kemudian ini tadi ada 2 kelenjar, ini tambahan aja yaitu ada kelenjar, keringat yang ekrin dan juga yang apokrin. Tadi ini kita udah bahas beberapa bedanya. Nah ini kalau yang ekrin itu letaknya ya, saya kasih contoh yang gampang. Jadi di tangan, telapak tangan gitu. Kalau yang apokrin itu letaknya di aksila atau di ketiak gitu ya. Nah, makanya ini nanti perbedaannya pada sekresinya ini. Kalau misalkan, pada ekrin ini keringat yang dihasilkan itu tidak berbau, jadi biasa aja. Fungsinya untuk perspirasi, maka nanti kalian juga belajar mengenai perspirasi, deodoran ya, karena itu untuk, meng-counter ini, efek dari apokrin. Jadi apokrin itu sebenarnya sama sih, isinya yang disekresikan seperti ekrin, tapi ada tambahan lipid dan protein. Jadi lipid dan protein ini nanti bisa berinteraksi sama, bakteri, jadi nanti bisa menyebabkan, timbul bau gitu. Bau bau badan. Jadi bau badan ini disebabkan karena adanya ini, kelenjar, keringat yang apokrin. Itu aja sih. Jadi sekarang kalian tahu ya, misalkan keringat, kenapa sih orang bau badan ya? Berarti jawabannya karena kelenjar apokrinnya itu aktif, kayak gitu. Nah ini ada juga, beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluarannya kapan dikeluarkan lebih cepat gitu. Jadi kalau kita misalkan merasa stres ya, misalkan stres wajar nih kalau misalkan ada orang yang mengalami keringatan gitu tangannya. Nah, gitu deh. Kemudian onsetnya ini kalau puber. Makanya biasanya kalau udah puber itu kan agak bau badan, tapi kalau masih kecil biasanya masih wangi gitu ya badannya. Oke, selanjutnya ini adalah, eee, kelenjar tapi letaknya bukan di kulit biasa sih, tapi ini di, kuping, di telinga gitu ya, di mana hasilnya adalah serumen. Nah, serumen ini kotoran telinga gitu, jadi kan kayak wax gitu bentuknya. Makanya kalau kalian nanti tahu ya ada jenis obat, tetes telinga, saya nyebut merek ya, namanya Forumen. Jadi ya untuk serumen, jadi untuk telinga lah intinya gitu. Jadi kan kita kalau ngasih produk biasanya kan mirip-mirip dengan letak pemakaiannya atau fungsinya seperti itu. Oke, itu nice to know aja sih. Jadi kita fokusnya pada kelenjar minyak. Nah ini, kelenjar minyak ini ya letaknya di sini pasti nempel sama, rambut ya. Ini folikel rambut, oke udah tahu semua lah pasti. Oke ini, menghasilkan sebum tadi udah dibahas, di mana sebum ini tadi, melapisi rambut ya, jadi mencegah rambutnya itu rontok dan menjaga kelembapan dari, kulit yang ada di sini. Kemudian tadi ini juga sudah dibahas mencegah, pelepasan air dari kulit, kemudian, memastikan kulitnya itu pokoknya ya tetap moisture, tetap, lembab gitu. Dan ada juga fungsinya untuk menghambat beberapa bakteria, tapi nggak semuanya. Dan aktivitas dari kelenjar ini dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal, di mana internalnya ini merupakan genetik atau hormon. Jadi memang ada yang secara genetik nih, kulitnya itu oily gitu. Jadi ibunya oily, anaknya juga. Kemudian hormon ini dipengaruhi. Kalau yang wanita saat menstruasi ini aktivitasnya lebih tinggi untuk kelenjar minyak. Makanya kan pasti, jerawatan ya saat mens.
kebanyakan gitu. Kemudian faktor eksternal ini kalau suhunya panas atau lembab. Dan juga ini yang biasa terjadi adalah saat kita makan makanan yang pedas dan juga berminyak atau goreng-gorengan kayak gitu. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan sel yang memproduksi sebum. Tadi kan kita udah belajar kelenjarnya, sekarang ini saya memperkenalkan nama selnya yaitu sebosat. Ini jarang diketahui sama orang sih. Jadi kalau kita lihat ya kelenjar minyak tadi kan bulat kayak gini nih. Nah, ada sel-selnya tuh. Sel-selnya ini namanya sel sebosat. Di mana sel sebosat ini kan memproduksi sebum. Tapi caranya itu bukan dilepas biasa, melainkan ini dinamakan apa? Sekresi dengan jalur holokrin. Holokrin itu berarti selnya ini akan memecahkan diri. Jadi membran selnya dipecah gitu supaya selnya rusak dan nanti bisa mensekresikan dari sebum. Malah kayak gitu. Nah, kebalikan dari metode ini adalah merokrin. Jadi merokrin itu contohnya tadi pada kelenjar keringat itu metodenya merokrin. Kalau merokrin itu di eksositosis, jadi dikeluarkan kelenjarnya gitu, nggak perlu merusak dari selnya. Oke, jadi ini ya, ini penjelasannya. Jadi ini merupakan sel epitel yang terdiferensiasi yang produksi lipid tadi sudah saya bahas, kemudian melepas sebum dengan cara merusak dari membran sel dan memecah selnya itu yang disebut dengan holokrin. Dan sebosit ini ditemukan pada kelenjar sebaceous ya yang ada folikelnya, makanya disebut dengan unit tadi yang saya bilang pilosebaceous. Kemudian ini sebenarnya tingkat sekresinya beda-beda sih, jadi tergantung letaknya di mana. Biasanya kalau di wajah ini lebih tinggi untuk aktivitasnya gitu. Tapi secara struktur itu semuanya sama. Nah, berkaitan dengan kelenjar minyak, saya mau memperkenalkan aja sih. Jadi memang tadi saya udah ngupload materi, tapi ini baru saya tambahkan. Nah, ini biar kalian tahu aja ya. Ini di wajah kita itu ada yang namanya face mite. Jadi nggak berkaitan sama kosmetik sih, tapi saya cuma mau kasih tahu aja. Face mite. Jadi kalau misalkan ya, saya punya selotip gitu ya, tapi nggak selotip biasa. Jadi saya tempelkan di wajah saya, kemudian saya ambil tuh selotipnya itu kan nanti akan ada substansi yang nempel nih di selotip itu. Kemudian coba deh saya ambil ini, kemudian saya amati di mikroskop. Jadi nanti ternyata kalau kita lihat pakai mikroskop itu ada hewan yang tinggal di muka kita, itu namanya face mite. Itu nama ilmiahnya ini ya, Demodex. Nah, ini bentuknya kayak gini. Jadi ya kalian jangan geli ya. Seperti ini. Jadi ini malah kerjanya adalah makan sebum kita. Jadi jangan khawatir saat kita menghasilkan banyak sebum. Jadi biasanya si face mask ini akan membantu kita untuk apa ya? Jadi biar nggak terlalu berlebihan kayak gitu. Nah, tergantung dari jumlah face mask yang ada di muka kita berapa banyak. Nah, itu. Jadi dia makan sebum tapi ini nggak bisa pup gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian tertarik bisa lihat videonya ini ya. Jadi cari aja pakai keyword ini di YouTube. Ini saya paling suka banget video ini karena menurut saya ini adalah lucu gitu loh. Kayak so cute ini kalian bisa lihat dia tinggal di sini gitu. Gitu deh. Terus jalan-jalan di muka kita. Dan ini bukan penyakit sih. Jadi memang memang ada di wajah kita. Cuma kalau terlalu berlebihan, nah ini baru timbul penyakit kayak gitu. Oke, mungkin kalian bisa lihat videonya kalau penasaran. Itu nice to know aja ya karena berkaitan dengan kelenjar minyak. Oke, sekarang baru bahas mengenai akninya. Secara definisi ya, akne itu merupakan penyakit kulit ya yang merupakan inflamasi kronik atau keradangan kronik yang ditandai dengan adanya komedo baik yang terbuka maupun tertutup. Nah, ini mana yang blackhead dan whitehead? Kalau blackhead itu berarti yang open. Kalau yang close itu yang whitehead. Nanti kita akan bahas di belakang. Jadi ditandai dengan adanya komedo atau adanya lesi inflamasi seperti papul, pustul, nodul, dan juga ada cyst. Nah, di mana akne ini sebenarnya kan penyakit ya, tapi tidak merenggut nyawa gitu, nggak sampai meninggal. Akan tetapi efek psikologisnya itu yang sangat apa ya, mengganggu mental dari yang punya akne ini. Jadi kalau kalian punya teman yang lagi ada akninya jangan diejek ya, karena memang
Ya tiap orang kan aktivitas kelenjar minyaknya itu beda-beda. Kemudian ya memang apa ya kita kan nggak tahu ada faktor apa lagi. Mungkin kita genetiknya kita tipenya oily gitu kan. Ya sudah gitu. Pokoknya jangan diejek kalau misalkan ada temennya lagi acne gitu. Karena kita pasti berusaha kok buat treatment. Oke. Kemudian ini epidemiologi, intinya adalah acne itu banyak dialami oleh apa anak, bukan anak-anak ini ya, remaja gitu, remaja, dan juga pada usia kalian juga ini masih tinggi ya, dimana kebanyakan itu dialami oleh wanita. Oke, selanjutnya tadi udah bahas definisi, sekarang kita akan bahas mengenai tipe acne. Jadi acne lesinya ini dibagi jadi yang non-inflamasi dan juga inflamasi. Yang non-inflamasi disebutnya juga dengan komedo, di mana dibagi menjadi dua, yaitu komedo terbuka dan tertutup. Tadi yang terbuka itu nama lainnya adalah whitehead, yang tertutup adalah, maaf kebalik, yang open itu adalah yang blackhead, sedangkan yang close itu adalah yang whitehead. Kemudian dari inflamasi itu juga dibagi menjadi 4. Ada papula, pustula, nodul, dan sis. Tapi ini biasanya jadi satu sih untuk pengamatan klinisnya. Nah ini yang membedakan adalah ukurannya dan juga penampakannya seperti apa. Jadi kita akan bahas selanjutnya. Jadi ini kalau misalkan digambarkan ya bahwa acne itu keparahannya ya ditunjukkan dari beberapa tadi jenis lesinya. Jadi kalau misalkan masih blackhead aja atau whitehead itu masih yang mild, yang ringan. Tapi kalau sudah sampai lesi inflamasi, apalagi yang sistik dan nodul, itu sudah sangat parah. Jadi tentunya penanganannya juga beda ya. Oke. Nah ini kalau misalkan kita lihat gambar nih, mana yang komedo terbuka dan tertutup. Nah kalau terbuka ya kelihatan lah ya, ini yang terbuka, ini yang tertutup. Nah, nama lainnya yang mana? Nah, ini. Jadi kalau terbuka nama lainnya adalah blackhead karena penampakannya memang warnanya hitam, jadi kelihatan nih kalau ada komedo. Sedangkan yang close itu kita sebut dengan whitehead karena sebenarnya enggak begitu kelihatan kalau ada komedonya gitu. Jadi enggak sampai terlihat banget gitu. Dan komedo ini ya apa ya biasa sih dialami oleh orang-orang. Jadi walaupun yang tidak beresiko, maksud saya yang tipenya bukan nggak begitu oily gitu, misalkan yang kering atau yang kombinasi itu tetap masih ada komedo biasanya, cuma nggak banyak gitu. Nah ini biasanya stabil gitu. Dan ini komedo ini bisa berkembang menjadi acne tadi yang lesi inflamasi gitu. Ya, nah ini adalah jenis lesi inflamasi. Tadi ada 4 ya, langsung aja saya buka nih. Yang pertama adalah papula, kemudian ini lebih kecil ukurannya, kemudian ada pustula, pustula itu lebih besar dan biasanya terlihat ada pusnya. Kemudian ada nodul, ini nah nodul dan sis ini agak susah dibedakan, tapi intinya adalah lesinya itu besar, kemudian kelihatan ada pusnya dan sampai apa ya kayak bendol gitu. Mungkin kalian kenal dengan jerawat batu ya, nah itulah jerawat batu itu nodul ya. Oke, ini adalah pembentukan acne. Mungkin kalian bisa baca lebih detailnya. Saya jelaskan sekilas saja. Ini kita lihat pada yang normal, ya ada rambut, kemudian ada kelenjar minyak. Nah ini ya. Kemudian ada istilah follicular orifice. Ini adalah ini ya apa sih ini misalnya kayak apa pintunya gitu ya. Celahnya itu dinamakan itu follicular orifice itu. Nah, kita bisa lihat yang normal seperti ini. Kita lihat yang kedua. Jadi acne itu bisa terbentuk jika sebum dan keratin. Jadi kita tahu keratin tadi kan letaknya pada epidermis ya. Sebum dan keratin itu numpuk. Jadi enggak yang kan harusnya keratin itu kalau yang udah mati meninggal saya ngomong. Mati itu kan naik ke atas kemudian nanti lepas gitu ya. Kemudian nanti keratin yang baru keratinosit yang baru tumbuh kemudian ya kayak gitu kan. Nah, di sini keratinnya itu numpuk. Jadi keratin dan sebumnya itu numpuk pada ini di sini pada pori dan nanti akan menginduksi datangnya bakteri gitu. Kemudian ya udah dapat
membentuk komedo yang warna putih atau yang kita sebut dengan whitehead atau closed komedo. Ya. Selanjutnya, komedo tertutup ini dapat menjadi komedo terbuka. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya akumulasi yang berlebih. Jadi misalkan terlalu banyak gitu ya, nanti bisa expand, jadi bisa malah keluar. Nah, kalau misalkan keluar ya, membuka ini, follicular orifice-nya ini membuka, maka terjadilah blackhead komedo. Nah, kenapa kok bisa jadi hitam ya warnanya? Nah, ini karena adanya oksidasi dari lipid dan juga ada pigmen melanin. Makanya warnanya jadi hitam, gelap gitu. Nah, selanjutnya ini bisa membentuk ada papul, ada pustul, nodul atau sistik. Jadi ini melibatkan adanya infiltrasi dari sel darah putih. Gitu. Yang paling parah kalau misalkan udah jadi nodul atau sistik. Nah, ini sekilas saja, wes. Jadi intinya ini ada beberapa tahap dan nanti ada beberapa slide sama aja sih, intinya akan diulang-ulang. Jadi yang pertama yang terjadi pada akni, pembentukan akni adalah produksi sebum yang berlebih, kemudian adanya hiperproliferasi dari epitel dan adanya aktivitas dari bakteri, terutama P. acnes, dan juga adanya inflamasi. Dan selain maksud saya proses ini bisa tertrigger atau terstimulasi karena adanya beberapa faktor, misalkan adanya hormon androgen, kemudian ada PPR ligand, kemudian ada neuropeptide, misalkan kita juga makanannya ini goreng-gorengan gitu ya, dan ada rokok juga ternyata berpengaruh, ada juga adanya antigen bakteri. Intinya semuanya ini dapat menginduksi pembentukan akni gitu. Dan kalau kita rangkum lagi, jadi memang sengaja saya tampilkan beberapa gambar, jadi kalian ya pahamnya gambar yang mana gitu, tinggal dipilih. Ini ada 3 faktor utama, sebenarnya 4 sih. Yang pertama adalah ini sama kayak tadi ya sebenarnya. Ini keratinisasi dari folikel, kemudian ada proliferasi dari bakteri, kemudian ada ini sebum. Jadi sebenarnya ada penumpukan sebum, keratin, bakteri, sama tentunya akan terjadi respon inflamasi. Nah, di sini juga kalian bisa identifikasi obat apa aja yang bisa digunakan untuk proses tersebut. Misalkan ya, di sini benzel BPO atau benzoyl peroxide itu bisa enggak buat sebum, menurunkan sebum. Nah, ternyata kan enggak bisa gitu. Oke, jadi mungkin nanti bisa dibaca lagi dan dirangkum. Mungkin kalau kalian udah kuliah farmakoterapi juga bisa digabungkan ya dari slide saya dan slide kuliahnya Partner. Nah, ini juga sama aja kayak tadi, intinya terjadi beberapa proses ini. Dan yang disebabkan dari beberapa hal ini. Gitu. Ini ada keterangan, ini apa? Sama sih ini dari satu artikel juga. Nah, ini bakteri P. acnes-nya. Ini merupakan bakteri gram positif yang tumbuh pada kondisi anaerob dan dulu dikenal dengan ini. Namanya adalah Corynebacterium parvum. Ini kalau kita lihat pakai SEM, ini bentuknya seperti ini, jadi panjang gitu ya. Kemudian ini ditumbuhkan pada medium thioglycola. Nah, ini ringkasan lainnya untuk patologi akne tapi pakai bahasa Indonesia, jadi bisa dibaca. Intinya sama kok. Terjadinya aktivitas sebum, aktivitas kelenjar minyak, kemudian terjadi produksi sebum yang lebih banyak, kemudian dapat menyumbat. Tentunya nih nggak hanya sebum tapi juga ada keratin ya yang nyumbat. Kemudian ada proliferasi bakteri, bakterinya nanti kan ngumpul nih, kemudian ya pastinya terjadi inflamasi begitu. Ya gitu sih, sama. Kemudian ini penjelasan lebih detailnya. Sama sih ini sebum, kemudian ada pembentukan komedo, karena ada keratinosit tadi yang aktivitasnya berlebih. Kemudian ada infiltrasi bakteri dan inflamasi. Jadi bisa dibaca sendiri ya untuk detailnya. Karena masih banyak yang harus dibahas. Ini untuk terapi akni.
Ini dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi ada yang ringan, ada yang moderate, dan severe. Untuk detailnya kalian bisa belajar lebih detail. Di sini saya cuma nunjukin aja bahwa misalkan ya, yang ringan ini kita bisa kasih topical retinoid. Jadi yang saya sebutkan ini yang sering pakai retinoid. Kemudian ini adalah TAB ini topical antibiotik. Kemudian ada BPO ini benzoyl peroxide. Dan ada oral, jadi antibiotiknya bisa oral juga. Dan bisa pakai isotretinoin. Nah, isotretinoin ini biasanya dipakai untuk kondisi severe. Nah, kalau misalkan tidak ada respon yang inadequate, nah ini bisa dibaca lagi ya detailnya. Intinya adalah untuk terapi ini, secara topikal, itu bisa diberikan monoterapi, jadi bisa sendiri maupun kombinasi. Nah, kombinasinya ini bisa kita kombinasi sendiri-sendiri atau kita bisa beli sediaan yang udah langsung jadi. Nanti kita akan lihat ya contohnya apa. Ini klasifikasi mild, moderate, dan severe. Jadi bisa berdasarkan jenis lesi yang terbentuk itu apa gitu. Misalkan nih, kalau untuk yang moderate ya, komedonya jumlahnya berapa kayak gitu. Jadi sekitar ini. Kemudian ada enggak pustul dan papulnya, jadi sekitar ini. Nodulnya ada enggak? Nah, ini yang sistiknya ini ya. Kalau enggak ada ini masih yang moderate, yang sedang. Tapi kalau udah ada berarti dan banyak itu masuk ke yang kategori berat. Ini juga beberapa rekomendasi berdasarkan kekuatannya. Jadi dari rekomendasi itu gimana nanti bisa dibaca aja. Kemudian saya langsung fokus pada terapi topikal. Oke, perlu diingat untuk anti akne ini kebanyakan merupakan obat ya, jadi bukan kosmetik. Jadi kalian bisa lihat nanti ada logo obat keras kebanyakan. Tapi ya, saya juga akan menunjukkan beberapa sediaan kosmetik, misalkan dalam bentuk sabun muka. Nah, itu kan bukan obat ya. Oke, nanti kita akan bahas. Nah ini kalau topikal seperti kita ketahui keuntungannya langsung dipakai pada area terinfeksi, tentunya absorpsi sistemiknya minimal dan dapat meningkatkan paparan atau efek terapi pada lokal ya yang kita inginkan yaitu pada unit pilosebaceous. Kerugiannya tentunya dapat menyebabkan iritasi dan bentuk sediaannya berbagai macam. Jadi tidak hanya bentuk krim, ada gel, lotion, ada larutan, ada juga sabun muka gitu. Nah, ini untuk terapinya berdasarkan jenis dan keparahannya tadi juga sudah dibahas. Nah, kita akan bahas mengenai jenis-jenis terapi topikal. Jadi untuk yang akne ringan maupun berat. Oke, kalau ringan biasanya tadi pakainya adalah retinoid ya. Oke, untuk yang topikal, jadi yang akan kita bahas ini adalah retinoid, antibiotik, kemudian ada yang lainnya, dan ada beberapa herbal. Oke, yang kalau saya rangkum ini jadi ada 4 hal yang akan kita bahas. Jadi ada retinoid, di mana retinoid ini sebenarnya golongan dan memiliki berbagai macam derivat. Contohnya adalah tretinoid, kemudian ada banyak ya retinoic acid gitu. Kemudian yang kedua adalah antibiotik. Jadi antibiotik ini contohnya adalah clindamycin, tapi bisa juga antibiotik ini dikombinasi dengan retinoid gitu. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian yang ketiga adalah benzoyl peroxide. Ini favorit saya sih, karena menurut saya ngefek cuma ini efeknya efek sampingnya itu menyebabkan iritasi dan kadang agak perih gitu. Untuk benzoyl peroxide ini ada yang konsentrasinya beda-beda dan ada juga yang dikombinasikan dengan antibiotik. Tapi harus diperhatikan kalau benzoyl peroxide ini mau kita kombinasi dengan retinoid karena tidak semua retinoid itu bisa dikombinasikan dengan benzoyl peroxide. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada sulfur. Ya, ini saya rasa kalian juga udah tahu ya. Sulfur memang terkenal buat akne bagus. Kemudian ada urutannya memang saya berubah nih. Ada asam salisilat. Ini juga sudah terkenal. Ini di piling juga ada sih salicylic acid. Dan ada juga piling yang AHA. Kemudian ada niacinamide. Niacinamide bahasa Indonesianya. Contoh mereknya saya juga yakin kalian tahu. Jadi merek ini tuh tidak hanya buat ini ya anti acne tapi banyak juga buat peeling gitu. Kemudian ada essential oil. Ini juga terkenal ya tea tree buat acne. Oke, yang pertama adalah retinoid. Di mana retinoid seperti yang kita ketahui tadi dapat digunakan sebagai monoterapi atau bisa dikombinasi baik dengan antibiotik ataupun dikombinasi dengan BPO, tapi tidak semuanya itu bisa. Yang bisa dikombinasi dengan BPO adalah ini, ada Palen. Oke, secara mekanisme intinya kalau retinoid itu
adalah targetnya mencegah pembentukan komedo dan mengelupas epitel gitu. Jadi pada proses hiperkeratinasi itu kayak diturunkan gitu. Jadi fokusnya pada sebum sama tadi keratin itu. Contohnya ini macam-macam. Ini tadi yang disebut isotretinoin juga ada ya. Nah ini yang mau saya tunjukkan adalah ternyata ini bentuknya ada macam-macam. Ada krim, gel lotion. Mungkin kalian kalau penasaran bisa dicari satu-satu mereknya apa sih gitu. Jadi kalau misalkan ada teman kalian nih, misalkan non farmasi nanya ke kalian, saya mau beli obat jerawat, menurut kamu bagusnya apa ya? Kalian bisa rekom gitu. Makanya harus tahu contoh produknya apa gitu. Jadi misalkan kalian belajar farmakoterapi tidak hanya belajar misalkan ranitidin gitu, tapi harus tahu yang ada merek-merek di pasaran tuh apa aja gitu. Jadi biar kan masyarakat taunya tuh merek-merek itu juga. Kemudian ini dosisnya biasanya dipakai pada malam hari. Nah, mungkin bisa dicari kenapa sih kalau retinoid itu dipakai malam hari. Nah, ini efek sampingnya rata-rata sama sih. Jadi kayak tentunya agak kering. Ya kalau pakai ini agak kering sih. Dan biasanya agak perih dikit. Tapi tidak seperti pakai BPO. Oke, ini contohnya tretinoin. Ini mereknya sangat terkenal sekali. Ya, ini nih ada yang bentuknya krim dan juga ada yang bentuknya gel. Konsentrasinya sama, ini fokusnya ini tadi desquamasi epitel. Oh iya, ini disebut dengan komedolitik gitu ya. Tadi kan fokusnya pada komedo dan dengan cara desquamasi epitel atau melepas epitel terluar. Kemudian ini selain tretinoin ada contoh lainnya, ada retinoid. Tadi juga ada beberapa ya. Oke, selanjutnya adalah antibiotik. Jadi antibiotik ini sebenarnya ada yang oral dan topikal. Jadi untuk pertama kita pakai yang topikal dulu. Ya tentunya pengennya menghambat P. acnes, kemudian mengurangi inflamasi. Antibiotik dapat digunakan tunggal tadi ya, dan bisa juga dikombinasi dengan lainnya, misalkan benzoyl peroxide atau retinoid. Untuk mencegah adanya resistensi bakteri, karena sebenarnya kita tidak boleh pakai terlalu lama gitu. Dan bahkan yang sering dilupakan orang-orang bahwa sebenarnya salep itu, maksud saya sediaan semi solid itu juga ada BUD-nya ya. Kalau nggak salah itu kalau misal benzoyl peroxide itu 2 bulan setelah dibuka. Makanya ini tidak boleh dipakai lama-lama sebenarnya. Itu. Kemudian ini jadi kalau bisa sih jangan dikombinasi dulu. Jadi kita pakai yang topikal dulu. Tapi tergantung dari keparahan aknenya ya sebenarnya. Kemudian contohnya ini yang terkenal yang sering dipakai maksud saya adalah erythromycin dan juga clindamycin. Dan diformulasikannya macam-macam jadi nggak cuma obat ya, tapi bisa juga dalam bentuk lotion, foam, dan lain-lain. Dipakainya biasanya 2 kali 1. Dan efek sampingnya itu ya biasa sih sama mirip-mirip kayak yang tadi. Contohnya adalah clindamycin. Nah, ini yang tunggal ya. Jadi hanya antibiotik aja sedangkan yang kanan ini dikombinasi dengan retinoid gitu. Oke, yang saya kasih contoh produk di sini adalah yang sering dipakai ya. Jadi mungkin kalian bisa rekom kalau ada yang tanya atau buat kalian sendiri misalkan lagi mengalami acne gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah benzoyl peroxide, BPO singkatannya. Jadi ini merupakan bakterisidal sebenarnya, tapi tidak menyebabkan resistensi bakteri. Yang efeknya itu selain bakterisidal itu juga komedolitik, tapi efeknya itu sebenarnya lebih ke keratin, bukan pada sebum ya. Kemudian ini tadi yang saya bilang bahwa tidak stabil terhadap cahaya jika dikombinasi dengan retinoid yang lainnya. Jadi hanya bisa pada kalau dikombinasi dengan adapalen gitu. Dan pakainya juga harus terpisah dengan efek samping yang tadi saya bilang. Jadi ada rasanya perih gitu ya. Kemudian kering itu betul. Dan eritema merah-merah ya bisa juga mengalami. Dan ini memang sengaja saya kasih contoh produk ini. Jadi ada juga produk kosmetik ya sebenarnya, tidak cuma obat yang biasa. Jadi bentuknya macam-macam, nggak cuma yang seperti kita ketahui yaitu krim gitu ya, krim, gel gitu. Tapi ada juga di pembersih wajah atau pad
sabun gitu. Nah, ini BPO contoh yang merek yang sering dipakai. Ini konsentrasinya beda, ada yang 2,5, ada yang 5, dan ada yang kombinasi. Nah, kapan pakai ini? Kalian sebagai farmasi harus tahu. Mungkin kalian bisa cari brosurnya. Nah, ini ditentukan dari tipe jerawatnya. Jadi kalau misalkan nih, tadi kan kita udah tahu nih, kalau misalkan cuma yang kayak komedo aja atau yang ringan gitu, yang mana? Tapi kalau misalkan udah yang sistik itu yang mana gitu. Jadi bisa dicari. Ini penjelasannya berkaitan dengan kenapa sih kita kombinasi dengan antibiotik, karena dapat meningkatkan efektivitas dari antibiotik, di mana tadi antibiotik yang sering dipakai ada clindamycin, ada erythromycin, dan formulasi gel itu lebih bagus dibandingkan bentuknya yang krim atau lotion. Oke, ini kombinasi ketiganya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada retinoid sama BPO. Jadi kan saya bilang yang bisa kombinasi ini ya yang stabil. Ini jadi satu produknya udah langsung kombinasi dalam bentuk gel, dipakainya sekali sehari. Dan ada juga ini kombinasi dari antibiotik dan juga retinoid dan antibiotik dengan BPO. Ini antibiotik BPO gitu. Oke, dan pemakaiannya beda-beda, konsentrasinya juga beda-beda. Jadi intinya adalah tidak menutup kemungkinan bahwa kita menggunakan sediaan yang isinya langsung 2 zat aktif. Ini adalah ringkasannya aja. Jadi bedanya yang retinoid, BPO, dan antibiotik itu pada mekanisme kerjanya, mungkin ya tadi ya udah jelas kalau retinoid itu kan komedolitik, benzoyl peroxide tadi saya juga sudah bilang bakteriostatik, bakterisidal. Selain itu juga sebenarnya punya efek ini buat keratin ya, komedolitik, dan juga antibiotik itu fokusnya pada inflamasi dan juga pada pertumbuhan bakteri tentunya. Dan ini ada keuntungan kekurangannya. Jadi ini kalau benzoyl peroxide itu seperti yang saya bilang menyebabkan iritasi. Kalau antibiotik ya tentunya resistensi, dan retinoid itu sebenarnya menurut saya bagus sih retinoid itu, tapi juga menyebabkan iritasi dan harus dipakai malam hari. Oke. Sulfur. Yang keempat adalah sulfur. Ini sudah terkenal banget. Ini efeknya keratolitik ya. Di mana ini kalau kita pakai itu ya ada biasanya kan dilarutkan sama alkohol gitu. Kalau setelah kita pakai itu kering gitu ya, ada efek mengeringkan. Jadi jerawat itu mudah kering kalau pakai sulfur. Bentuknya macam-macam, tidak cuma ada totol tapi ada juga dalam bentuk ini facial wash gitu ya, pencuci muka. Ada juga bentuk sabun biasa. Ini mereknya saya rasa kalian juga udah tahu. Kepencet. Sorry. Ya ini turun banget nih. Sebentar ya. Tadi sampai sini. Kita lanjutkan lagi. Oke. Selanjutnya adalah asam salisilat. Ini juga terkenal sebagai keratolitik. Jadi tidak hanya sulfur aja. Di mana asam salisilat ini merupakan salah satu jenis chemical peeling. Tapi tentunya konsentrasinya beda ya. Buat yang jerawat ini sama yang peeling betulan itu beda. Kemudian ini efeknya punya efek antiinflamasi. Seperti kita ketahui ya, asam salisilat, salisin, willow bark itu kan antiinflamasi gitu. Kemudian ini merupakan alternatif kalau misalkan pasien tidak bisa pakai retinoid. Jadi ini relatif safe sebenarnya. Ya saking safe-nya itu ya menurut saya kurang, kalau yang jerawatnya agak parah gitu ya, yang misalkan ada nanahnya, ada pusnya, itu menurut saya kurang efek kalau pakai salisilat ini sih. Jadi lebih efek pakai BPO tadi. Tapi kalau kalian jerawatnya ringan gitu bisa pakai ini. Kemudian bisa juga pakai peeling kimia. Jadi peeling kimia itu kan ada AHA, BHA itu. Nanti yang akan dibahas pada materi yang kedua. Ini contoh aja ya pakai saya kasih contoh glycolic acid ini merupakan jenis AHA. Jadi kalau peeling kimia itu tujuannya untuk peremajaan kulit atau rejuvenate. Dan juga selain itu dapat menurunkan hiperpigmentasi. Jadi kalau misalkan ada flek gitu bisa pakai peeling ini karena untuk lightening juga. Dan penggunaannya ini tergantung dari kita targetnya mau sampai penetrasinya kemana gitu.
Nanti ini dibahas lebih detail mengenai peeling ya, nanti ada. Jadi ini nice to know aja, jadi ada istilah AHA, BHA, di mana yang sering dipakai sih sebenarnya AHA, tapi bisa juga kombinasi. Dan bentuknya itu bisa berupa seperti ini. Jadi, ada yang kalau konsentrasi tinggi itu biasanya dipakai yang di klinik kecantikan, tapi kalau misalnya konsentrasi rendah biasanya ada yang dijual ya kosmetik yang, eee, peeling kayak pakai chemical peeling tapi yang rendah gitu. Kemudian, ada juga dalam bentuk ini apa, facial foam itu. Contoh ya. Ini saya rasa nih kalian juga, sudah familiar sekali gitu. Ini ada yang facial wash ya, sabun cuci muka, ada juga yang ini essence sih, essence toner, kemudian ini juga sama. Ada di sabun, ada di krim, ada di toner, di mana-mana lah. Nah, ini kan kosmetik ya, bukan obat. Jadi memang agak, apa ya, untuk kuliah kosmetik ini kita nggak terbatas pada kosmetik aja, tapi kosmetik dan obat gitu yang kita bahas. Oke, selanjutnya adalah niacinamide. Ini contoh mereknya jika kalian udah tahu ya. Di mana ini, niacinamide ini sering dipakai sebenarnya punya efek juga, lightening gitu. Di mana niacinamide itu merupakan derivat dari vitamin B3. Dikenal juga dengan nama nikotinamide. Jadi kalau kalian searching kata nikotinamide itu keluar juga banyak gitu. Yang fungsinya bisa sebagai untuk menurunkan produksi sebum dan inflamasi serta punya efek lightening. Dan biasanya ya kalau, mungkin kalian ada yang beli krim di klinik kecantikan itu biasanya krim malamnya itu dikasih niacinamide, kayak kalau nggak krim malam, krim pagi. Jadi untuk kayak mencerahkan wajah gitu. Dan yang terakhir adalah essential oil, ini ya saya rasa kalian juga sudah tahu ya contoh yang, paling sering dipakai adalah tea tree. Selain tea tree juga ada chamomile, tapi ini jarang dipakai. Kalau di Indonesia biasanya orang-orang yang taunya sih yang tea tree. Di mana tea tree ini bagus kalau dikombinasi dengan BPO. Ini saya pernah coba sih, lebih, apa, lebih ngefek gitu karena udah bandel jerawatnya. Tapi bisa juga kalau kalian masih yang jerawat ringan bisa pakai tea tree aja gitu. Tea tree di mana kalau kalian beli sediaan di pasaran itu biasanya konsentrasinya nggak tinggi sih, biasanya 1%. Mungkin kalian kalau punya The Body Shop ini, merek ini, bisa lihat itu konsentrasi tea tree-nya berapa gitu. Nah, ini perbandingan bedanya antara BPO, salicylic acid dan sulfur. Tadi kan di atas kita udah bahas BPO, retinoid dan antibiotik ya. Ini efek-efeknya. Jadi benzoyl peroxide tadi ya komedolitik, pada keratin, antibakteri, antiinflamasi, salicylic acid juga mirip. Sulfur itu nggak punya efek antiinflamasi karena lebih ke komedolitik, keratolitik. Dan juga, penggunaannya tergantung dari, dosisnya juga, dan ini beberapa, efek sampingnya. Tuh ini dryness, ini juga sakit. Oh ya, kalau pakai sulfur ya, itu biasanya, terkadang kayak ada rasa, apa ya, nyeri gitu. Jadi pastikan kalau kalian pakai sulfur, apalagi kalau pelarutnya alkohol itu, jerawatnya itu ndak yang luka gitu, karena nanti bisa sakit. Oke, yang terakhir adalah mengenai formulasi produk akni. Ini sebenarnya kurang penting ya slide yang bagian ini. Intinya adalah kita cari bahan yang, minimalisasi, terjadinya iritasi. Kemudian, mmm, jenis atau bentuk sediaan yang kita pilih ini akan menentukan dari waktu pemakaiannya dan juga aktivitasnya. Jadi kalau misalkan nanti kalian project akhirnya mau bahas tentang anti akni, bisa kalian bikin kosmetik aja, jadi nggak perlu bikin yang obat ya. Bisa dalam bentuk kosmetik kan contohnya banyak banget gitu. Dan evaluasinya ya sama seperti biasanya kalau misalkan kalian bikin dalam bentuk liquid ya berarti ya evaluasi liquid, kalau bentuknya suspensi ya berarti suspensi, seperti itu. Tapi, kita juga bisa ada uji efektivitas pada ini, kultur in vitro pada bakteri P. acnes, itu. Oke, ini adalah contoh, produk lainnya. Jadi selain produk-produk tadi, saya mau nunjukin aja mungkin ada yang belum tahu ya, terkait acne. Ini, favorit saya waktu dulu sih, waktu dulu pas, lagi banyaknya acne karena stres gitu ya. Ini ada, istilah acne patch. Acne patch ini, ada yang dipakai pagi hari atau malam, jadi ada juga paket yang dua-duanya. Kemudian ada hero scar post acne, jadi ini
gel untuk menghilangkan bekas jerawat. Jadi bukan jerawatnya. Ini hanya ini sih buat kalian tahu ada apa aja sih produknya. Jadi selain untuk terapinya itu sendiri ada juga produk yang mendukung untuk penyembuhan dari akninya itu sendiri, tapi bukan obat. Nah, ini kayak patch ini bukan obat sebenarnya. Jadi ini mencegah aja supaya si bakteri yang ada di jerawat itu ndak keluar kemana-mana gitu. Jadi nanti cepat matang kalau misalkan pakai ini. Bahkan biasanya nggak berbekas gitu. Nah, ini contoh leafletnya. Jadi kalau kalian nanti bikin prototype mungkin bisa eh, ya bikin seperti seperti ini gitu ya. Kemudian ini, nah bahannya apa aja juga bisa dilihat. Jadi kalau kalian mau mencari inspirasi bisa carilah contoh bahan-bahan, contoh produk-produk yang ada di pasaran tuh apa aja gitu isinya. Oke, kemudian yang kedua adalah tadi ya Hiruscar post acne. Jadi maksud saya gel sediaan yang untuk menghilangkan bekas jerawatnya, bukan bukan jerawatnya. Nah, ini kandungannya macam-macam, ada aloe vera, ada MPS, ada ini allium cepa, dan vitamin lain-lain, di mana intinya itu dapat mengurangi dari bekas jerawat. Ini saya pernah nyoba dulu banget, terus dua kayaknya. Itu ngefek gitu. Tapi harganya mahal dulu, bukan mahal ya, belum ada Shopee dan lain-lain. Jadi berapa ya, 200 atau berapa gitu. Nah, mungkin kalian juga kalau terinspirasi bisa juga, tapi kalau mau nanti pilih sediaan yang lebih unik itu juga bisa. Oke. Kemudian ini leafletnya ya. Jadi intinya kita harus pintar untuk mengiklankan produk yang kita bikin. Oke, itu saja untuk acne. Selanjutnya adalah materi peeling yang akan dibahas pada video yang berbeda karena ini durasinya takut terlalu lama. Oke, saya stop dulu untuk yang ini.